Ya, ada mekanisme pencetakan penambahan belangko. Tapi dalam aturannya mekanismenya kitanya hibah. Kita hibah uang ke Kemendagri. Tuh. Kemarin cuma kalau ke Kadar mah dimintain sesuatu. Kalau kita mah yang ngerjain desa kagak. Iya, RT RW kalau tidak update gitu kan, insentif RT RW-nya oleh desa jangan dikasih. Posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. jumpa lagi di posisi podcast literasi dan inspirasi. Saya Saiful Ramadan bersama teman saya Nur Arifin. Hari ini kita berkunjung. Kita tidak lagi di studio, tapi di kantornya Pak Hadijana, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Kang. Sehat. Lagi sibuk nih Pak. Biasa akhir tahun menjelang liburan pelayanan masyarakat masih tetap berjalan. Tapi minimal kayaknya sedikit lebih ringan ya, karena sebelumnya menghadapi pilkada lumayan kayaknya. Untuk di Sdukcapil sendiri pelayanannya relatif ya. Mau ada pemilu atau tidak itu tetap banyak. Hanya memang untuk menjelang pemilu ada fokus berkaitan dengan perekaman, terutama yang menjelang 17. Ya. Jadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini tupoksinya tugas intinya tuh apa Pak? Yang paling Selain bikin KTP sama KK biasanya kan kalau kita memang yang namanya tugas pokok fungsi Dinas Kependudukan, orang masyarakat secara awam itu lebih kepada tertib administrasi kependudukan. Jadi memang dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan identitas kependudukan. Jadi apapun situasi dan kondisinya, di lapangan melihat ada bayi yang baru lahir tidak jelas asal usul dan lain sebagainya, kemudian ada juga di kita di Bogor ada yang nikah siri dan sebagainya, semua harus dicatatkan di dalam kependudukan dan catatan sipil seperti itu. Jadi kita kesini nih Pak, yang paling sedang menarik di belakangan ini adalah soal konsep pemerintah Kabupaten Bogor untuk digitalisasi desa. Nah, kayaknya kalau kita lihat dua layar ini nih, kayaknya sudah persiapan nih. Karena kan digitalisasi desa kemarin sempat dicetuskan lah, dicetuskan di ketika debat pilkada calon kepala daerah itu salah satu paslon yang hari ini unggul kelihatannya. Memfokuskan basisnya ini kita harus data digital. Harus digitalisasi desa. Iya. Nah ini terjemahan di Dukcapil seperti apa? Jadi alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali bahwa pimpinan kita nanti memiliki konsep digitalisasi dan kami sendiri berkaitan dengan digitalisasi itu memiliki konsep bahwa kami ingin bekerja itu lebih mudah, lebih murah, dan artinya lebih mudah itu kepada masyarakat. Dan salah satu yang bisa memudahkan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Itu mohon izin, mohon maaf, mungkin saya di manapun bekerja, saya selalu berpikir kita harus menggunakan teknologi informasi. Karena dengan teknologi informasi akan lebih mudah kita bekerja, masyarakat juga lebih sangat cepat, murah pembiayaan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan digitalisasi ini, salah satunya memang di dalam program Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil juga ada yang namanya berkaitan dengan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Nah, jadi IKD itu diperuntukkan bagi warga masyarakat yang sudah 17 tahun yang sudah memiliki KTP. Nah, baru mereka bisa mengupload aplikasi IKD. Kemudian setiap orang yang memiliki NIK itu ya, setiap orang juga boleh mendownload atau memiliki IKD. Di dalam IKD itu bukan hanya kita ada data kependudukan kita sendiri, tapi juga ada data keluarga. Ya, dan itu memang terkoneksi langsung di dalam sistem informasi administrasi kependudukan secara terpusat. Jadi nggak boleh lagi nih Kang Ipin, Kang Epul ngebohong.
Gitu, nggak bisa ngebohong. Karena memang bisa ngaku single ya Pak? Nggak bisa ngaku saya duda, saya sendiri dan sebagainya, nggak bisa. Gitu, karena memang dalam sistem seperti itu. Jadi kalaupun ke depan saya harus punya mantu dan lain sebagainya, mau ngapelin anak segala macam, lihat aja di IKD, bener nggak dia? Tapi itu sudah mulai Pak? Sudah. Dan itu memang sudah gerakan dari pemerintah pusat. Tetapi alhamdulillah untuk IKD di Kabupaten Bogor sendiri, waktu saya masuk September 2023 itu IKD kita masih 0,16%. Baru mulai. Ya, 0,16% dari wajib KTP kurang lebih 4 juta. Nah, sekarang alhamdulillah sudah di angka 7,9%, hampir 8%. IKD berapa bulan? IKD, ya. Itu kita ngitungnya dari 4 juta. Kan gitu. Jadi kita sudah angka total per hari ini ada 298.640 ya. Kemudian kurang lebih itu di angka 7%-an. Permasalahannya memang bukan permasalahan sebetulnya, tetapi kendala. Lebih kepada motivasi kami, karena pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini Provinsi Jawa Barat ataupun Kemendagri berkaitan dengan izin kependudukan, melihat capaian progres kita ini itu dilihat dari persentase. Nah, contoh terakhir di bulan kemarin kita masih di angka 6%-an, ya. Angkanya sudah di angka 278 ribuan, tapi 6%. Karena jumlah. Ya, karena dari angka 4 juta. Ya. Tetapi yang paling tinggi saat itu adalah Kabupaten Sumedang, sudah 12%. Jumlahnya? Tapi 210 ribu. Jadi kalau saya punya pengalaman zaman COVID, vaksinasi, kita jor-joran apapun, kalau hitung persentase kita tetap kecil. Tapi memang kurang adilnya begitu ya, ketika nilai pembandingnya itu presentasi, ya kita pasti selalu tertinggal kan, Pak. Makanya harusnya menurut pandangan kami dilihat progres capaian kinerja itu bukan hanya dari persentase, tapi dari capaiannya juga. Toh yang diaktifasi juga jumlah orang sama kan begitu. Itu karena kita juga pengalaman di COVID, begitu sekarang ada hitungan penilaian berdasarkan persentase, ya kita hands up lah. Ini kan berarti kurun waktu 2 bulan ya Pak, kurang lebih? Enggak, ini dari kurang lebih dari 2023 kan itu. Oh ya. Dari 2023. Ya. Saya masuk 1 September 2023 itu 0,16. Sekarang udah 7,9, mungkin udah 8%. Nah, dalam perjalanannya kami berpikir ini gimana cara meningkatkan IKD, kan gitu. Akhirnya kita berpikir, saya diskusi dengan teman-teman IT, bisa nggak aktivasi IKD itu oleh siapa saja, saya tanya kan. Operator kependudukan. Ternyata kan operator kependudukan itu ada di dinas, ada di UPT, sama di kecamatan. Kecamatan masih terbatas, saya bilang. Dia masih stay di tempat, tapi harus ke lapangan lebih dekat lagi. Diskusi dengan teman-teman IT, dengan teman pihak, bisa nggak di desa, kata saya. Bisa Pak, bisa nggak dibuka aksesnya kan gitu. Karena nggak sembarang orang harus bisa buka akses kan gitu. Nah ternyata untuk IKD, aktivasi IKD, desa dimungkinkan untuk bisa hanya membuka saja. Membuka SIAK, tapi tidak bisa menginput, tidak bisa tidak bisa merubah data di SIAK. Jadi kalau di data SIAK-nya ada, nama Arifin ada, oh berarti bisa kan gitu. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa merubah lagi seperti itu. Diskusi panjang, akhirnya saat itu kita lakukan BIMTEK kan gitu. BIMTEK kepada desa di bulan Juni Juli kita undang, kemudian kita undang teman-teman dari perangkat desa, terutama kasih pemerintahan, kita kasih BIMTEK 1 hari, ya 1 hari tapi jadi 8 hari karena 400 sekian kan, ya dan itu menggunakan Mamin aja kita, kan gitu kan seperti itu. Diundang, alhamdulillah dari 298 aja peningkatannya cukup drastis. Drastisnya dari mana? Oleh desa. Desa ini angkanya udah 212, jadi hampir 80-90%-an desa. Angka yang besar itu oleh desa kemarin, peningkatannya. Jadi prosesnya tuh bisa dijelasin gimana sih Pak untuk input bisa sampai ke database-nya? Jadi ke database-nya gini, mereka si desa ini itu dikasih username password untuk bisa aktivasi IKD. Nah kemudian masyarakat sebenarnya untuk bisa aktivasi IKD itu cukup dia download, ya download di HP-nya, terutama yang
sekarang Apple juga bisa ya, Android kemarin itu dibuka di situ kemudian diisi data. Oke. Ya. Udah Jadi yang di-download, isi datanya tuh masyarakat langsung. sendiri langsung. Isi data, email segala macam. Yang paling sering, yang paling kendalanya itu di email. Karena pada saat membuat email oleh anaknya, terus passwordnya lupa, kadang-kadang saya juga sama kan lupa kan email. Nah itu di email kendalanya. Tapi mereka sudah ngisi data terakhir, semua beres. Terakhirnya ada barcode. Termasuk di seribu barcode ada foto selfie juga. Ya, ada foto selfie, habis itu baru barcode. Nah barcode ini munculnya harus dari SIAK. Jadi kalau nama seseorang si Fulan ini ada di SIAK, dia muncul baru difoto. Nah dalam data SIAK-nya nanti ada 2 foto. Foto saat dia di KTP sama foto IKD. Jadi kalau sekarang kita mau berusaha merekayasa nggak bisa. Pertama KTP saya pas IKD-nya foto Kang Ipin atau Kang Ipul nggak bisa juga mereka. Kita akan terdeteksi seperti itu. Artinya ini apa keberhasilannya juga ya gimana warga mau mengisi data itu gitu ya Pak? Sebetulnya yang paling banyak sekarang dikeluhkan itu bukan hanya di Kabupaten Bogor, tapi hampir semua teman-teman di Jawa Barat, di Indonesia juga, adalah pemanfaatannya dari IKD itu sendiri. Kalau sudah digital terus apa? Ya, itu. Percuma kalau masih dipinta fotokopi KTP. Fotokopi 2 lembar. Ya, itu. Seharusnya itu pemerintah pusat sudah mulai terus gitu kan mengencarkan dengan institusi lain. Ya, seperti misalkan perbankan. Perbankan informasinya BRI, yang pemerintah itu kan Mandiri, BNI katanya sudah kerjasama, sudah apa. Jadi kalau misalnya kita buka rekening dengan IKD dilihatkan, itu sudah bisa. Itu cuman jadi kendalanya di bawah ya. kan. Kadang-kadang di bawah di kantor cabang pembantunya, saya masih kertas aja mau gitu. Ngambil tabungan aja sudah bawa bukunya. Fotokopi KTP-nya di mana? Nah. KTP-nya ada fotokopinya. KTP-nya di bawah tetap harus minta fotokopi KTP. Tapi kalau secara umum bank-bank yang besar itu itu sudah seperti itu. Jadi cukup dilihatkan. Tapi kelihatannya dengan IKD nanti yang masif ini itu akan terjadi Pak ya? Maksudnya? Iya. Karena memang sebetulnya waktu pertama saya masuk di SDUK, kemudian saya aplikasi IKD-nya kita aktifkan segala macam, itu sudah terintegrasi. Jadi di dalam itu ada kartu sehat, ada kartu COVID, saya pegawai ada kartu kepegawaiannya, kemudian sudah terintegrasi juga dengan NPWP pajak kan gitu. Konon katanya ke depan sedang dikomunikasikan, integrasikan dengan SIM. Gitu. Jadi kan kalau sudah semua seperti itu sudah luar biasa gitu kan. Artinya mungkin saya saat itu dengan Kadiskominfo pernah belajar, di luar itu masyarakat cuma punya 2 nomor HP sama nomor NIK lah, nomor identitas kependudukan. Jadi kemana-mana mau urusan perbankan, mau urusan kesehatan, mau urusan pendidikan cuma nomor itu. Kan gitu. Ini mudah-mudahan sih mindsetnya di pemerintah pusat memang mengarahnya ke sana. Jadi identitas tunggal itu seperti itu. Dan bukan hebatnya, yang saya alami sendiri, yang SIAK ini kemarin pada saat ramenya downgrade di Sdukcapil alhamdulillah aman gitu. Nah, pertanyaannya gini juga, misalkan kalau pendudukan di daerah tuh ada juga yang hari ini masih ber-KTP-nya KTP luar daerah gitu. Ketika dia mau IKD, dia harus kembali dulu ke domisili KTP-nya atau bisa di daerah itu? Jadi bisa siapapun yang ada di Bogor sekarang, ya misalnya orang Medan, Papua, mau aktivasi di sini bisa, dimanapun bisa. Kita orang Bogor lagi ada di Sulawesi, di mana aktivasi bisa. Tapi memang sudah menasional. Bukan tercatat sebagai warga Kabupaten cuman Bogor. berbicara progres capaiannya, nanti jadi dia masuk ke situ, kayak vaksin dulu kita seperti itu, gitu aja. Gitu. Cuma yang menarik itu ya benar penggunaannya untuk Penggunaannya apa? itu. Kalau didorong jalan beriringan, misal sekarang udah mulai diberlakukan, tapi juga kita udah nggak pakai lagi fisik gitu itu kan juga tapi naik pesawat masyarakat. kita pernah naik Garuda, lihat saya Pak Direktur Bintur itu waktu Rakornas kemarin, tiket dia udah digital kan, kemudian KTP-nya juga itu dilihatin aman. Jadi nggak lagi mana KTP-nya segala macam.
Iya. Dan nggak bisa di screenshot. Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Iya. Jadi kalau kita ngebuka identitas kependudukan kita dibuka nih, gitu kan. Terus pas saat dibuka kita pengen lihat screenshot kan, buat dikirim. Nggak bisa itu diprotek. Iya. Kecuali kalau di foto, dan itu kan beda kan. Seperti itu. Itu untuk IKD. Nah, kaitan dengan digitalisasinya sebetulnya itu kan memang program pusat kan segala macam. Tapi di Kabupaten Bogor saya berpikir begini, kenapa sih masyarakat itu harus datang ke Dinas Kependudukan? Iya. Padahal Dinas Kependudukan ada UPT. Kemudian di kecamatan pun kita punya kepanjangan tangan atau kita punya staf operator kependudukan di kecamatan. Tapi belum maksimal. Masyarakat tuh harus kecamatan, harus ke UPT, harus ke dinas lagi kan gitu, seperti apa. Nah, saya berpikir mungkin nggak sih dilaksanakan ke tingkat desa. Kan gitu. Nah, begitu kita diskusi dan sebagainya mengenai aturan dan segala macamnya, ternyata di Permendagri 19 itu ada yang disebut petugas register desa. Nah, petugas register desa itu bagian dari rangkaian kependudukan lah kan, seperti itu. Bisa dimungkinkan. Hanya di dalam permen itu sebetulnya di undang-undangnya tidak disebutkan, tapi ke permennya menyebutkan bahwa petugas register desa itu kan harus ASN atau P3K. Nah, itu yang akan menjadi kesulitan karena pengalaman Sekdes jadi PNS saja kan pada saat perbedaan pandangan politik di tingkat desa jadi ramai kan begitu. Ganti, ramai gitu. Ya. Akhirnya kami coba diskusi, konsultasi ke berbagai teman-teman dan segala macamnya. Nah, kami di Kabupaten Bogor membuat kebijakan untuk tetap bisa di tingkat desa, gitu kan. Tetapi kita namanya robah aja, bukan petugas register. Karena kalau petugas register desa kan berkaitan dengan dengan aturan itu yang melekat dengan PNS-nya. Khawatirnya mereka menuntut jadi pegawai kan begitu. Nah, tapi kita lebih kepada prinsipnya mendekatkan pelayanan. Nah, untuk mendekatkan pelayanan kita berarti harus punya sarana untuk menyambungkan dari keinginan masyarakat dengan sistem SIAK yang ada, kan gitu. Nah, diskusi gimana caranya, akhirnya kita punya aplikasi yang namanya Jaringan Pelayanan Terintegrasi. Itu punya Diskup Capil dan baru tahun ini kita sudah kita daftarkan juga di Kominfo dan sebagainya, bahwa itu memang resminya Kabupaten Bogor gitu. Fungsinya gimana? Fungsinya sebetulnya untuk menjembatani. Nah, karena tadi nanti berbicara digitalisasi, jadi nanti itu intinya pelayanan kependudukan, semua jenis pelayanan semuanya dapat difasilitasi di tingkat desa. Apa aja tuh Pak? Semua jenis pelayanan. Termasuk bikin KTP? Iya, gitu. bisa. Kan gitu. Nah, tetapi kan harus bertahap. Gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya di desanya juga harus punya data kependudukan yang akurat. Iya. Iya kan? Iya. Nah, di SIAK itu sudah diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dan itu data kependudukan yang by name, by address-nya ada di situ. Tapi kami tidak punya akses untuk minta, bukan punya akses, kita tidak pernah diberikan, daerah manapun tidak ada yang diberikan data kependudukan by name, by address. Hanya agregat di dalam SIAK itu kan. Jadi seseorang si Fulan ini ada di Cibinong itu di Kabupaten Bogor, ya kita kalau punya nicknya kita baru bisa ngecek kan gitu ya. Tapi kalau pengen tahu seseorang alamat ini segala macam, by name by address-nya itu nggak pernah dikasih. Karena mungkin lebih kepada pengamanan data pribadi kan seperti itu. Nah, gimana caranya saya berpikir ini bisa dilaksanakan konsepnya. Akhirnya karena pernah punya pengalaman di lapangan, desa itu selalu mendapatkan informasi laporan kependudukan, lampid istilahnya, laporan pindah datang, lahir mati, gitu kan. Nah, artinya saya berpikir saat itu salah satu desa, misalkan Pakansari lah, Kelurahan Pakansari, berapa sih jumlah penduduk? Misalkan begitu, 10.000 kata SIAK. Saya tanya ke Pak Lurah misalkan, berapa Pak Lurah? 10.000, sama? Sama. Yakin nggak orangnya sama datanya? Belum tentu. Ya kan?
Nah, kenapa? Disitulah awalnya saya ingin memadankan data kondisi yang ada real di masyarakat, gitu kan? Yang ada real di masyarakat, yang 10.000 itu si A si B-nya, dengan yang ada di SIAK. Karena yang bisa diproses data kependudukan yang hanya ada di SIAK. Nah, contoh kasus, misalkan di dalam SIAK, si Fulan sudah meninggal. Ya, di masyarakatnya sudah meninggal, di SIAK-nya masih ada. Karena tidak dilaporkan kematiannya, di SIAK-nya masih ada terus. Nah, itu makanya saya perlu proses pemadanan sehingga desa melaporkan si Fulan sudah meninggal. Nah, di SIAK dibuatkan akte kematian, berkurang 1, kan begitu, bukan 10.000 lagi. Tetapi di masyarakat sudah ada yang baru menikah, baru melahirkan, dibuatkan akta kelahirannya. Muncul, jadi angkanya sama, tapi namanya kan tadi berbeda. Nah, contoh lagi kasus misalkan pada saat saya masuk ke Disduk itu orang stres hampir semua berkaitan dengan pemilu, karena berbagai informasi pemilu sebelumnya kalau ada permasalahan Disduk yang dijadikan bemper. Saya pelajari, kenapa bisa begitu? Saya tanya, yang punya domainnya pemilu siapa? KPU. Oke, KPU dia punya data dari mana kependudukan hak pilihnya. Dari mulai PPS itu kan, karena anggaplah KPU kabupaten, provinsi dari pusat. Pusat dari mana? Dari Dirjen Kependudukan, dari SIAK. Ya kan? Nah, kami pun dinas dari SIAK. Tapi kenapa harus berbeda? Gitu kan? Harusnya sama dong. Kenapa itu berarti? Nah, saya pelajari tadi. Jadi kondisinya pada saat KPU misalkan, kita tidak menyinggung ini, pada saat dia punya data hak pilih, kemudian DP4 tuh kalau apa? Diturunkan kepada PPK, PPS sampai ke KPPS, kemudian KPPS melakukan coklit, ya kan, pencocokan penelitian. Pada saat pencocokan penelitian, nama si Fulan tidak ada, sudah meninggal, dicoret kan, berarti kan hak suaranya nggak ada, sudah. Sampai laporan ke KPU Pusat. Pertanyaannya, KPU Pusat melaporkan nggak ke Dirjen untuk dibuatkan akte kematian? Tidak kan? Akhirnya nggak ada tindak lanjut. Karena nggak ada kepentingan juga. Nggak ada kepentingan, Iya kan? Nah, tetapi di dalam sisi aknya itu masih ada. Selesai pemilu berikutnya atau kemarin Pilpres minta DP4 lagi, baru lagi. Datanya dikasih lagi, muncul lagi. Di bawah ngomong, Disduk nggak kerjanya nggak benar. Kan sudah saya laporin kemarin juga udah meninggal. Kenapa ini masih ada muncul? Saya ketawa aja dari situ. Oh ini karena memang miss-nya di situ. Kita juga baru tahu kan akhirnya. Iya, padahal sebetulnya sama. Pada saat perekaman DP4 dan sebagian juga sama. Ini ada sekian, sok mana datanya? Berapa orang, berapa ratus, berapa ribu? Saya apa? Gitu. Tapi karena mereka juga tidak punya data kan seperti itu. Artinya sistem yang sedang dibangun di Dukcapil Kabupaten Bogor juga mencoba untuk memperbaiki akurasi datanya. Iya. Nah gitu. Untuk akurasi data, kita sudah mulai BIMTEK itu Juni-Juli ya. Nah, penduduk kita dalam SIAK 5,6. Kita punya data kasar segala macam hampir 5,4 udah jauh tertinggal lah. Nah, kita sedang melakukan pemadanan. Dari 5,6 juta penduduk Kabupaten Bogor yang sudah dipadankan oleh desa sudah di 2,8. Berarti kurang lebih 50% ya. Ini 51 karena dari angka ini. Kalau dari angka penduduk 2,8. Berarti sudah 50%. Nah, artinya apa? Saya berharap semakin sana Desember ini, Januari, Februari bisa mendekati 80%, gitu kan? Karena sekarang dari 435 desa kelurahan sudah yang melaporkan 100% itu kurang lebih di angka 123 desa kelurahan. Nah, artinya kalau sudah ada 100 desa lah, anggap 100 desa sudah melakukan pemadanan, artinya data yang di SIAK dengan di masyarakat sudah clear, ya kan? Yang ini sudah meninggal, tinggal dibuatkan akte kematiannya, artinya sudah dilaporkan. Ini yang baru lahir, ini juga sudah dilaporkan, tinggal dibuatkan akte kelahirannya, jadi sudah padan. Nah, kalau sudah padan, baru kembali ke aplikasi tadi JPT. Nah, satu desa misalkan, ya di Tanjung Sari, gitu kan, sudah 100%, kan jauh Tanjung Sari ke sini. Dia mau membuat akte kelahiran. Nah, desa itu cuma ngebuka datanya di aplikasi kami, Japati. Apa namanya, Pak? Japati.
jaringan pelayanan terintegrasi, kan gitu, Japati. Nah, kalau sudah pada saat di Japati dia lihat, kalau sudah padan kan sama dengan SIAK tuh. Nah, dia input surat kartu keluarganya ada nggak? Ada. Surat nikahnya ada nggak? Ada, misalkan begitu kan. Kemudian surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit atau ada input desa itu di dalam aplikasi itu. Nah, pada saat desa input, nanti operator Disduk yang ada di kecamatan, di UPT atau di dinas, dia cukup melihat dashboard ini aja. Ini ada usulan nih dari Tanjung Sari, masuk kecamatan mana? Oh, Tanjung Sari, ya udah. Oleh eksekusi karena hanya misalkan waktu itu kewenangannya ada di kecamatan atau di UPT, oleh UPT langsung. Misalkan untuk akte kelahiran UPT, ya karena PPS, pejabat pencatatan sipil. UPT 1 jam 2 jam tidak merespon, take over sama dinas. Itu bagaimana? Take over-nya bisa Kan ada digital kan ada waktunya. Dia input jam berapa desa? Jam 9. Ada notifikasi. Ada notifikasi. Jam 9 input, jam 12 tanda apa udah kerjain sama kita. Terus yang malas-malas gitu gimanain, Pak? Itu kan berarti nggak mau dikerjain gitu. Dia kena sanksi atau gimana? Iya. Yang penting kan kita proses dulu ini ya. Iya. Mereka kan begitu. Jadi pada saat desa menginput, nanti di-handle oleh tim Disduk. Apakah itu oleh kecamatan atau UPT atau dinas. Iya. Nah, kemudian Disduk akan memverifikasi data tersebut dalam SIAK. SIAK-nya sudah benar, oke sesuai. Kewenangannya siapa? Dibuatkanlah langsung akta kelahirannya. Ya kan? Akta kelahiran kan outputnya sekarang cukup PDF, kertas. Nah, dari PDF itu kita kirim lagi melalui Japati tadi, biar mudah gampangnya. Dari Japati lagi kita kirim lagi ke desa. Jadi di desa, begitu hasil sudah jadi, dia tinggal ngeprint, kasih kepada yang bersangkutan. Pak, tapi ya kalau saya lihat apa yang digambarkan, ini kan boleh dibilang bukan proses yang mudah ya Pak. Gitu. Dan proses ini harus dilakukan secara terus-menerus karena bicara pemadanan tadi kan, kalau kita mau bicara data berkualitas kan nggak sekali dilakukan kemudian beres gitu ya Pak. Nah, SDM kita sudah cukup belum ke arah sana? Di desa kan gitu. Ya, kalau menurut saya yang penting mereka harus sering dikasih wawasan. Ya, gitu. Yang pertama wawasan, tapi sama honor Pak. Sebagian besar stimulan. Ya, sebagian besar teman-teman operator di desa sudah cukup mengerti, paham. Dan mereka juga cukup tertarik. Kenapa? Karena pada saat kami mengajukan di 2004 ini, pada saat untuk melakukan pemadanan data, aktivasi IKD, kita ngasih semacam insentif buat desa. Oh, dapat. Dapat 500.000 per desa. Itu. Ya, Bu, takutnya yang merasa biasa lewat calo. Iya. Kehilangan pekerjaan. Itu juga kemarin ya wacananya ngobrolnya gini teman-teman desa itu. Kemarin cuma kalau ke kader mah dimintain sesuatu. Kalau kita mah yang ngerjain desa kagak. Ya udah sekarang masuk nanti ke situ semua dan tidak boleh memang layanan kita tidak berbayar. Saya bilang kan begitu. Dan kalau tadi hitungan besarnya, saya pernah kemarin diskusi juga. Sekarang kalau memang sekarang orang desa harus datang ke kecamatan atau datang ke UPT, apalagi datang ke dinas, biayanya berapa? Iya. Efisiensi biaya masyarakat yang saya hitung di situ. Nah, itu satu orang, kan gitu ya. Pelayanan kependudukan di Kabupaten Bogor itu kurang lebih sehari minimal 1.000. Minimal. Iya. Di dinas itu ada 400 sampai 500 setiap hari. Di MPP 150 sampai 200 kita buka pelayanan pendaftaran online-nya. Kita punya UPT 7. Gitu kan? Punya UPT 7. Minimalnya 50 sehari. Kan gitu, udah 350. Kecamatan 40 kecamatan anggap 5 orang aja udah 200. Ya kan itu. Itu sudah belum lagi kita punya lagi di mana? Di setiap RSUD, RSUD Luyang sudah. Ciawi sudah. Cilengsi sedang berproses. Cibinong juga kita mau buka juga.
Jadi kita semacam ada gerai untuk di RSUD, itu kita buka gerai kependudukan. Dan mereka hanya bisa melayani kalau mereka itu adalah keluarga pasien atau tamu dari rumah sakit yang berobat. Jadi tidak harus datang lagi ke Disduk. Iya. Gitu. Memang ada kepentingan untuk administrasi di rumah sakit. Gitu. Dari rumah sakit harus ke sini meskipun Cibinong dekat kan. Belum lagi kita sering diteleponan, ini urusan rumah sakit. Urusan rumah sakitnya satu, lampirannya tambahnya berapa puluh orang kan gitu. Jadinya kan kayak gitu. Tapi memang kan selama ini di Sdukcapil tuh juga dinas yang paling banyak keluhan, Pak. Kayak kemarin masih ada, kok orang nanya ke saya, Pak, belangko saya sudah jadi apa belum orang rumpin, Pak. Saya ini ngadu ke saya atau gimana gitu kan? Atau pikiran Bapak calon. Enggak. Karena punya media, Pak. Mungkin nomor media kali dia mengadu kali ya. Ya. Yang adu nomor itu, ini kok di foto saya udah sekian minggu katanya tapi belum. Betul. Itu masih terjadi nggak, Pak? Kalau bukan belangko misalnya KTP. Kendala yang paling utama bagi Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu, saya bilang kendala aja. Itu adalah berkaitan dengan pengadaan belangko. Karena itu ada Belangko di KTP pusat, ya. Pak. Karena belangko KTP itu dalam aturan undang-undangnya disebutkan adalah kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Coba dengan KTP identitas digital nanti kita udah nggak perlu belangko lagi kan? Sebetulnya nggak begitu. Iya, kan kita masih gitu, Pak. Tapi kita data masyarakat beda ya kan ya? sudah oke kan? Iya. Tinggal nunggu dicetak. Mestinya kan kita punya filenya saja cukup ya. Iya, cukup sebetulnya. Iya, terus kita kasih. Tapi tetap aja tuh kadang-kadang untuk mendapatkan pelayanan publik di instansi lain. Nah itu tadi pemanfaatan IKD-nya tadi. Iya. Ini sudah ada belum dicetak. Nah itu jadi terhambat tuh. Memang terutama di akhir tahun. Di akhir tahun ini memang setiap tahun itu belangkonya kan sudah mulai menipis. Iya. Jadi pemerintah pusat pun ya dia lebih hati-hati mengirimnya kemana yang diperlukan. Nah Bogor itu relatif setiap minggu kita datang ke pasar minggu untuk mengambil belangko. Jadi perjalanan dinas itu pasti habis buat ngambil belangko. Tiap minggu tuh, Pak? Iya. Seminggu itu kita pernah paling tinggi di angka 10 ribuan lah waktu saya itu. 2004 kemarin itu turun sampai terakhir kemarin cuma dapat 500. Karena daerah lain juga. Iya, karena memang sudah mulai nipis. Dari sekian juta keping yang diadakan oleh Kemendagri itu, yang gitu. Dan yang paling banyak kan ada istilah di Disduk ada PRR dan non PRR. PRR itu adalah mereka yang baru pertama kali lah. Baru pertama kali, misalnya yang mau 17, atau memang sudah lanjut tapi belum pernah punya perekaman segala macam, baru punya KTP dibuatin, itu yang prioritas. Dan saya targetkan PRR itu di 2025 nol. Jadi kalau misalnya nanti besok ada yang 17, begitu data penunggalannya udah beres, itu langsung kita print. Itu prioritas. Nah, yang nggak bisa dikendalikan, yang non PRR. Non PRR itu yang hilang, yang rusak. Kan nggak bisa dipastikan, tuh hilangnya kapan, rusaknya kapan, jumlahnya berapa. Dan kalaupun hilang, kita juga tidak bisa meyakini benar-benar hilang. Masa baru kemarin ada surat keterangan hilang, bulan ini ada keterangan hilang lagi. Tapi sejauh ini masih banyak kekurangan belangkonya, Pak? Banyak. Terakhir kemarin dapat informasi dari teman-teman di bidang itu 80.000. Wow. Kalau seminggu cuma 1.000 gitu ya, Pak? Ya kan kasihan. Akhirnya kan masyarakat yang 80 minggu. Itu ketika dia pengen punya kartu identitas penduduk itu kan karena ingin mendapatkan pelayanan publik yang memang salah satu syaratnya harus itu. Ya, itu selalu jadi kendala yang akhirnya di Sdukcapil itu lambat. Memang, jadi ya tadi terobosannya apa Pak kira-kira ini supaya itu kita identitas karena gini, digital, memang terobosan cuma IKD aja sebetulnya kan untuk, tapi kan udah perlu ada pemahamannya juga kan, sosialisasi ke masyarakat. Ya mungkin nanti ada gebiarnya supaya lebih ini lagi sosialisasi. Karena memang itu kebijakan seperti itu nggak ada lagi. Dan salah satunya yang memang mungkin bagi kami nih Kabupaten Bogor kendalanya itu karena memang penduduk yang banyak, kami juga tidak punya formulasi, tidak tahu informasi berkaitan dengan sebenarnya kami diberikan berapa sih setahun? Tidak bisa kebutuhan saya segini gitu. Nggak ada angka pastinya. Nggak ada angka pastinya. Dialokasikan dari kalau dihitung kemarin sudah 300 ribuan lebih loh satu tahun 2024 ini. Kita mencetak KTP itu 300 ribuan.
Kalau diskusi dengan teman-teman staf, kita di angka safety-nya itu di angka 400 sampai 500 lah maksimal. Per tahun. Setahun. Ya, 500.000 kan gitu. Ya, ada mekanisme pencetakan penambahan belangko. Tapi dalam aturannya mekanismenya kitanya hibah. Kita hibah uang ke Kemendagri. Iya. Gitu kan. Jadi biasa pusat ke daerah, ini daerah ke pusat. Itu untuk percepatan. Untuk percepatan penambahan belangko. Yang sudah dilaksanakan DKI. Gitu kan. Tapi kalau di Jawa Barat informasinya Indramayu kalau nggak salah. Tapi tadi karena formulasinya nggak jelas, kota kita tadi misalnya kita udah dapat malah jadi berkurang, kan sama aja ini. Kan Oke gitu. Pak, kalau tadi kita sangat bergantung, misalkan ya kalau data ke pengadaan belangko kan bergantung pusat. Nah kita pengen coba misalnya elaborasi, ini data yang pemadanan ini bisa nggak maksudnya ini menggambarkan kondisi demografi kita, misalkan penduduk yang sarjana berapa, yang tidak mampu, yang gitu. tidak kerja berapa, yang mampu berapa, yang tidak mampu berapa, yang rumahnya bagus. Ini ke arah sana nggak kita? Karena kalau kemarin kita kalau pemadanan datanya berjalan sesuai, kemudian termasuk updating pemadanan itu, gitu kan? Itu cita-cita saya ke situ. jadi nanti benar-benar memang kondisi demografi kita bisa digambarkan di digital itu data digital. Sekarang kan pertanyaannya gini. Saya selalu berpikir ya, misalkan gini, rata-rata lama sekolah kita berapa sih? Kemarin masih 7, kalau sekian katanya kan? 7, sekian belum sampai 8 ya. Pertanyaannya, datanya seperti apa? Kalau saya dari Dinas Kependudukan nih, datanya dari mana, seperti apa? Kenapa? Karena kami sudah diskusi dengan teman-teman dari Disdik, dengan teman-teman dari Kemenak yang memiliki di bawahnya ada madrasah dan sebagainya. Masih banyak keluhan. Mungkin Kang Epung, Kang Ipin segala macam punya anak. Udah lulus SD, dicek kakaknya masih sekolah atau belum, atau sudah lulus SD atau enggak. Pernah nggak updating kakak? Mungkin anaknya sudah sarjana, tapi masih tercatat masih lulus SMA. Kan Itu gitu. kan kemalasan kita. Iya. Udahlah begitu aja. Makanya, karena memang mungkin dalam proses perjalanan waktu itu tidak memerlukan data kartu keluarga. Iya. Jadi udah aja anak saya udah sarjana, anak saya udah menikah lagi, masih di situ juga biarin aja dulu kan gitu. Karena tidak ada kepentingannya. Karena itu Pak, untuk mendapatkan pelayanan kita misalnya upgrade itu, aduh. Tadi kan kemarin kendalanya harus ngantri, terus jauh kan. Ada 6 pelayanan kependudukan yang di dalam IKD bisa sendiri. Itu contoh tadi, ya kemarin saya baru lulus SMA, sekarang udah sarjana. Bisa upgrade ya, gitu. upgrade aja sendiri di IKD. Ada saya beberapa kerja, pelayanan. kan, Iya, itu. Makanya saya cita-cita saya betul Kang. Pada saat kalau pemadanan data sudah benar, gitu kan, saya tuh berani argumentasi. Ayo saya dengan Disdik, ayo saya dengan Dinsos, dengan Dinkes. Stunting berapa sih? Kemarin saya ngobrol dengan Dinkes, ada 7.723 sini datanya. By nick. Nicknya ada tapi begitu masuk ke Excel nggak muncul. Nicknya kosong-kosong semua Pak. Nah, kan pertanyaan saya, punten saya bilang, bukan saya ragu. Yakin nggak itu orang Bogor? Ya. Yakin nggak itu ada orangnya? Yakin nggak itu ada orangnya? Iya. Kan gitu. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan realitanya. Betul. Realitanya tetangga sebelah kita Kabupaten Bogor, gitu kan? Ada yang datang ke rumah sakit, gitu kan? Karena kita di Bogor ada UHC sampai 300 miliar dihandle semua, ya udahlah biar gampang mah pindah aja ke pendudukan. Dianggap kecil di situ gitu. Pindah aja ke data kependudukan. Kita tidak tahu alasan mereka kepindahan kan segala macam. Sebenarnya ikut dibuatkan. Setelah dibuatkan segala macam, berobat dihandle oleh Kabupaten Bogor APBD yang besar, kemudian ada tindakan operasi segala macam, sehat misalkan kan begitu kan. Balik lagi. Keluar daerah lain. Ada potensi. Duit Bogor APBD kemana? Bukan buat warga Bogor. Nah, sekarang belum berani ngomong, datanya belum padat. Semua harus by NIK. Gitu. Artinya memang ini tidak bisa dilakukan oleh Disduk Capil sendiri ya Pak? Iya. Tapi data dasarnya di Sukcapil. Iya. Contoh lagi. Saya waktu itu saya rapat dengan beberapa Disduk Capil dengan Samsat. Saya tidak perlu sebutkan kotanya lah. Contoh misalkan salah satu kabupaten kota penduduknya 1 juta.
Ya kan? 1,3 situ Pak. Ya, saya bilang 1 juta. Iya. Dan memang itu teman-teman di Sduk juga yang cerita. Ini Pak, saya punya aplikasi ini. Oke. Dia mungkin punya data pemadanan hasil. Ini saya punya data DTKS. Gitu kan? Yeah. Dipadankan, disinkronkan kan? Gitu kan? Nah, ternyata 50%-nya masuk DTKS penduduknya. Pertanyaan saya sudah muncul tanda tanya. Mungkin nggak satu daerah setengahnya DTKS? DTKS itu identik sama dengan miskin. Iya. Iya kan? Mungkin nggak? Sudah tidak mungkin kan? Ternyata oleh dia disandingkan lagi tuh. Data yang sudah DTKS yang 50%, disandingkan lagi mereka punya data dari Samsat. Data pemilik kendaraan roda 4 yang NIK-nya di kabupaten kota tersebut. Disandingkan ke data itu, 130.000 orang memiliki kendaraan roda 4. Masa miskin punya kendaraan roda 4? Yang salah siapa? Yang salah pasti yang udah dipenjara, udah vonis kan? Gitu. Artinya kita ingin memperbaiki data. Nah, siapa yang tahu data itu? Desa yang paling dekat. Desa harus tegas lagi kepada RT RW karena mungkin juga terlalu panjang. Nah, supaya bisa tegas RT RW segala macam, kan RT RW dikasih insentif. Tugasnya itu melakukan updating datanya. Jadi kalau di bawah itu Pak, itu ada semacam konflik apa namanya tuh? Ke sosial lah antara ya kan RT data kata saya cuma saudaranya, RT-nya bilang datanya dari pusat, saya juga nggak tahu katanya gitu. Itu bagaimana Pak bisa terjadi? Nah itu tidak konteks di sini, tapi konteks saya pengalaman waktu COVID. Iya. Jadi pada saat itu kan rame mau dapat bantuan. Iya. Ya kan? Nah, data penduduk miskin kan gitu. Suruh mendata. Namanya mendata penduduk kan banyak. Apalagi lagi COVID kan. Itu. Kemudian pada saat pendataan berlangsung, bantuan udah turun. Iya. Sumbernya dari mana? Data miskin juga, tapi tahun-tahun yang sebelumnya yang sebetulnya belum diupdate. Kita baru mau ngupgrade, bantuannya harus sudah cepat-cepat sudah gitu. datang, harus turun. Tapi emang data itu harus real time sebenarnya Pak? Iya, makanya ini juga real time sayang. Pak, ini 51,93% tuh di... Ini 51 dari 5,4 ya? Iya. Artinya pemadanan ini berapa lama kita kemarin, maksudnya ya, butuh proses waktu, ini butuh prosesnya. Anggaplah dari Juni ya, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. 6 bulan dapat angka segini? Iya. Berarti tinggal setengahnya lagi, 6 bulan lagi. Ya, kembali kemarin kan gini, ada kendala sedikitnya. Karena kita lihat tadi petugas register desa sesuai aturan segala macam, kemudian tugas pokok fungsi di tingkat desa tentang kependudukan adalah kasih pemerintahan, gitu kan? Nah, yang kita undang kasih pemerintahan dengan membawa mandat dari kepala desa. Sebagian besar operatornya di tingkat desa bukan Kasipem, karena Kasipemnya udah yang tua segala macam, gaptek, kan gitu. Sementara kemarin kita dalam SK Bupatinya untuk pemberian insentif honornya itu kan ke Kasipem karena sebagai tanggung jawabnya. Nah biasalah di bawah itu informasinya, konfliknya itu, gitu. Yang nerima honornya saya, yang kerjanya Ipin sama Epung gitu, kan gitu. Jadi agak mandeknya di situ. Nah, saya ngambil kebijakan tahun depan, saya bilang, ya udah, yang penting ada mandat dari kepala desa dan itu memang perangkat desa, itu nanti yang operatornya kita langsung kasih insentifnya kan seperti itu. Cuma kalau dijelasin sama Bapak dari tadi kan berarti tantangan kita kan PR terbesarnya dari tingkat desa gitu ya Pak? Iya. Karena ujung tombaknya ada di sana gitu. Betul. Dan saya memang banyak kerja pengalaman bersama teman-teman di tingkat desa. Jadi tahu juga karakternya kan gitu. Jadi sesuai tuh digitalisasi desa kan konsep besarnya ke situ ya. Dan sebetulnya bukan hanya desa Pak, untuk kependudukan. Kita kemarin sudah mengundang 40 kepala KUA melalui Kemenag dan kepala Kemenag juga hadir. Kemudian juga kita undang 28 kepala puskesmas Ponet sama pengurus IBI. Kenapa? Mereka nanti akan kita kasih akun ke Japati. Misalkan kepala KUA, dia ada warga yang mau menikahkan. Nah pada saat pernikahan, dia tinggal datanya sudah lengkap, dia tinggal karena dia punya akses, kita kasih akun sama passwordnya, dia masuk ke akun kita.
mendaftarkan untuk mendapatkan kartu keluarga baru pasangan, ya kan? Nah, dia berarti kan ngambil dari orang tuanya masing-masing. Nah, pada saat seperti itu, pada saat memang nanti kepala KUA sudah kasih tahu, bisa juga mencantumkan nomor register pernikahannya, gitu kan? Kita langsung cetakin juga nanti KTP-nya. Jadi kartu keluarga pasangan suami istri baru, kartu keluarga orang tua, kartu keluarga besan, kemudian KTP pengantin pria, KTP pengantin wanita. Jadi pada saat selesai pernikahan akad itu, selain punya 5 dokumen kependudukan plus surat nikah dia. Jadi langsung. Dan tidak harus, kalau kemarin sudah bersama, kemarin juga sudah. Tapi mereka kan ingkig ya, digitalnya ingkig gitu di bawah. Pertanyaannya, KUA-nya mau nggak Pak? Karena dia nggak pekerjaan. Nggak maksudnya kan bukan apa strukturnya bukan struktur instruksi nih, strukturnya koordinasi kan kalau. Justru kemarin kita kasih pemahaman, kita kasih sosialisasi, paling antusias mereka. Karena itu nilai tambah bagi mereka. Iya. Dan jadi, Pak Kepala Kemenagnya Pak Sugeng juga support banget. Paket pakai surat perintah untuk kita hadir juga. Jadi bisa promosi paket nikah biaya sekian sudah dapat ini. Itu domainnya mereka. Dengan tadi yang sudah dijelaskan juga dengan inovasi-inovasi baru, mimpinya apa sih Pak untuk kedepannya nih bicara tentang persoalan kependudukan di kabupaten terbesar di Indonesia? Mimpi Bapak gitu. Mimpi saya cuma sederhana. Data kependudukan akurat. Ya. Dan harus diakui sekarang tidak akurat. Sekarang belum lah. Belum. Ya. Bukan tidak. Kenapa? Karena pada saat sekarang berbicara, institusi lain, SKPD lain berbicara perencanaan pembangunan, ya berbicara tentang penangentasan kemiskinan, berbicara tentang rata-rata lama sekolah. Yuk datanya mana? Iya. Siapa yang menjadi sasarannya? Kita cuma tahu sekian persen. Iya. Semua harus sasarannya NIK. Kalau sasarannya warga masyarakat Kabupaten Bogor, harus BNBA dong, NIK, NIK gitu. Karena NIK itu nggak pernah ada yang sama kan? Iya. Nah itu. Untuk mengurai benang kusut yang tadi sudah dijelaskan, butuh waktu berapa lama kira-kira? Sebetulnya kalau saya sih kemarin mempushnya kepada teman-teman desa itu. Desember harus sudah selesai nih, kan gitu ya. Yang ini, proyek awalnya. Ya, proyek awalnya. Tapi kalau lihat perkembangan ingin benar-benar update, 1 tahun data ini insya Allah beres. Ya, bisa kelihatan hasilnya. Bisa kelihatan hasil. Karena ini juga saya punya program yang jangka pendeknya. Ya, program ini kan sebetulnya sebelum ada pendaftaran paslon segala macam, kan kita sudah mulai melangkah. Karena saya berpikir ingin mudah kerja, mudah kepada masyarakatnya kan segala macam. Supaya di Dukcapil jangan dinilai jelek terus. Ya, gitu. Nah kan apa namanya, biar datanya nanti akurat segala macam, ya segala sesuatu akan mudah kan gitu, seperti itu. Ini juga sejalan dengan program Bupati terpilih nantinya ya? Ya itu dia tadi, digitalisasi. Nanti kan kalau Pak Bupati misalnya gini, saya pengen ke distrik berapa sih anak-anak yang tidak sekolah, laporin, bayarnya NIK, kan gitu, NIK-nya ke sini langsung, kita kasih tanda. Nanti ke depan itu data yang kita punya di Japati ini kita kasih, misalkan anak-anak yang tidak bersekolah atau misalkan ini anak yang stunting ini, yang mengerjakan siapa? Bukan kita kan, tapi mereka update dong, gitu. Mereka kan update. Yang masih jadi kendala ego sektoralnya. Makanya nanti kan tinggal Pak Bupati tinggal political will-nya. Makanya juga kalau dengan konsep yang begini pun saya sih ngobrolnya nggak usah laporan ke Bupati. Iya. Misalnya Bupati harus nanya ke ajudan, data penduduk sekarang berapa sih? Sekarang saya mau ke kecamatan ini, berapa sih penduduknya ini segala macam. Laki perempuan nggak usah, kasih aja iPad. Buka aja linknya sendiri. Ajudan harus bisa. Iya. Sekarang udah nggak musim lagi laporan rutin segala macam. Update Bapak punya linknya situ. Ya, gitu. Karena juga perkembangan teknologi kan keniscayaan ya gitu. Maksudnya ke depan juga yang mau nggak mau ya memang harus terus upgrade ya. Iya. Bentuk-bentuk pelayanan dasar kayak gini ya Pak. Memang kuncinya nanti akan lebih apa sih namanya? Kuncinya yang lebih benar-benar ini ada di tingkat desa. Nah,
sehingga desa itu harus dijaga, kan gitu. Terutama teman-teman nanti istilahnya petugas kependudukan di tingkat desa, misalkan mereka harus selalu update. Konsekuensi update-nya apa? Mereka harus melaporkan. Misalkan mereka tadilah dikasih insentif honor per bulan sekian. Nah sekian itu harus berkaitan dengan kinerjanya. Iya kan? Berarti kan dia tinggal minta ke RT RW. RT RW kalau tidak update, gitu kan? Insentif RT RW-nya oleh desa jangan dikasih. Berkesinambungan sebetulnya mah. Lah RT mah kan udah tahu yang di rumah itu dia bini yang keberapa, kan gitu. Datanya. Jadi update itu Pak, mau ada perubahan atau tidak ada perubahan, mereka harus tetap memberikan data terbaru gitu. Meskipun ya teman-teman di masyarakat juga mungkin sudah yang melek segala macam, dia kan bisa update sendiri. Karena yang kita update itu bukan hanya dia masyarakat kudu laporan segala macam, dia update sendiri juga kita kelihatan. Nah, kalau ada yang misalkan masyarakat kita ada perubahan nih, bisa ngelihat, diinformasikan juga, oh si Anu tuh sudah diperbaiki tuh kakaknya, karena dia sudah lulus sarjana. Tapi kan pada saat input di SIAK itu, pada saat perubahan data itu kan harus ada eviden. Saya ngaku sarjana tapi tidak bisa melampirkan ijazah sarjana, enggak. Masalah ijazahnya benar atau enggak relatif kan, tapi kan kalau misalkan mengandalkan masyarakat, contoh misalkan gini, orang dulu ada program prakerja Pak, itu yang isi kan mereka udah pada kerja gitu, saya tahu juga, tapi ya sistem nerima aja kan. Prakerja tapi udah kerja mungkin nggak cukup kali ini. Tapi kan kalau istilah prakerja itu orang mempersiapkan diri untuk bekerja lah gitu. Dapat program itu dilatih segala macam. Tapi saya ada tujuannya gitu. Ya keengganan orang tuh bahwa saya udah kerja nggak mau. Makanya sebenarnya rekrutmen pegawai juga bagus tuh bertahap. Tadi prakerja dulu, magang dulu kan. Magang oke, kualitas segala macamnya mumpuni, dia naik kontrak gitu kan. Baru terakhirnya misalkan jadi PNS gitu. Kalau saya berpikirnya begitu, jangan sekarang dibuka semua bisa jadi PNS, harus bertahap itu kan. Tapi gambarannya tadi setelah sistemnya terbentuk, kemudian petugasnya ada, berarti kan PR selanjutnya kan menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk ayo sama-sama perbaiki kualitas datanya ya Pak, karena kan mereka juga punya andil besar dalam akurasi data mereka gitu. Kita udah kerjasama juga dengan distrik tuh, salah satunya kemarin kita pernah tanganan. Karena tadi kita pingin dengan distrik itu orang yang begitu lulus, dia lulus sekolah SD gitu kan, kakaknya kita update. Yang kemarin kan masih pelajar atau sekarang kan lulus SD. Nanti SMP lulus SMP. Sekolah juga diminta berperan itu. Semua. Jadi nggak pelajar sampai mati tuh. SD aja gitu. Udah. Tidak perlu saya cek dulu nih datanya. Kan gitu. Itu juga kan akhirnya bermasalah ketika kita dilihat angka rata-rata lama sekolahnya gimana misalkan. Iya, benar. Karena saya yakin rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor tinggi loh. Karena kan gini program, pada saat kalau datanya akurat, ada warga masyarakat yang tidak bisa baca tulis kan programnya bukan paket A, paket B, tapi keaksaraan fungsional, ya kan, supaya dia bisa baca tulis dulu. Nah setelah dia bisa baca tulis, gitu kan, baru dia kasih paket A, paket B, paket C. Udah paket C kan udah SMA, tinggi rata-rata sekolah kita. Cuman sekarang masalahnya mana datanya? Sekarang akhirnya menyampaikannya kan bahasanya karena tidak pernah update itu data kependudukannya. Ya karena ada kasus juga. Orang Kemendagri sini, Kemenag ngobrol, Pak, di kami di wilayah madrasah di wilayah barat ada yang masyarakat itu nggak bisa lulus sekolah madrasah. Kenapa? Karena nggak punya NIK, nggak punya NIK segala macam. Kenapa dia nggak punya identitas diri dari lahir? Identitas diri, ini gimana caranya? Ya udah sok, ibu tinggal melaporkan, dia tinggalnya sama siapa. Karena ada yang cerita dia tinggalnya sama kepala sekolahnya. Ya nggak apa-apa, yang penting sekarang buktikan, kan di kependudukan nggak terlalu sulit. Misalkan seseorang nih si Fulan, karena dia di orang tuanya
agak jelas misalnya oleh kepala sekolah, ya udah tinggal dibuatkan aja bahwa yang bersangkutan gitu kan bertempat tinggalnya di keluarga kepala sekolah. Nah, nanti RT RW mengetahui, desa menyatakan iya, masukin nanti dia punya NIK baru. Gitu. Nggak ada masalah, nanti dalam status hubungannya famili lain. Bisa itu Pak ya, di dalam satu kakak dan famili lain. Famili lain, nanti kan famili lain. Kalau ngancem anak jangan bandel, ntar dimasukin ke famili lain. Kemarin juga Atau ada kita keluarin dari kakak. ada teman di kecamatan, didatangin sama kepala sekolah. Pak, saya mau konsul, katanya. Kenapa? Saya ditanya oleh kepala sekolah, ada anaknya, anak didiknya. Dia anak dari suami istri yang nikah siri. Sekarang orang tuanya udah pisah, nggak tahu ada di mana. Anaknya ikut sama uaknya. Terus gimana? Nggak punya NIK, nggak apa? Ya udah kayak tadi. Masukin ke uangnya. Masukin ke uangnya. Baru, oh bisa ya? Ya bisa. Kasihan anak udah mau lulus nggak punya ijazah nanti kan gitu. Karena punya ijazah kan harus punya data kependudukan, ya dapodiknya lah, apalah istilahnya kan gitu. Dapodik syaratnya harus ada NIK. Kembali lagi NIK. Nah NIK itu ada jadi kependudukan. Makanya saya selalu berpikir pemerintah dari atas sampai bawah berbicara 3 hal tentang pelayanan dasar. Ya kan? Pelayanan dasar oleh pemerintah apa sih? Pendidikan, kesehatan, sosial. Ya kan? Ada nggak dari 3 pelayanan dasar ini yang tidak memerlukan data NIK? Semua juga di situ. Tetapi kenapa perlakuan pemerintah yang menangani kependudukan itu kurang diperhatikan gitu? Jadi dianggap enteng aja lah, oh KTP mah gampang ganti we. Ya mungkin dulunya begitu kan, ganti we KTP, nunjuk bujangan jadi kawin, yang kawin jadi bujangan, mudah kan gitu. Padahal nggak sesederhana itu. Padahal nggak sesederhana itu, konsekuensi hukumnya luar biasa. Saya mohon maaf berkaitan misalkan dengan hukum tentang kependudukan. Hampir kalau ada kasus, hampir tiap minggu kita ke Bareskrim, ke mana dipanggil terus. Kan gini, seseorang datang ke kita, terus kita buatkan data kependudukan. Yang bersangkutan secara administrasi memenuhi persyaratan, nggak ada masalah kan? Surat pindah ada, perekamannya juga sudah. Suatu saat si Fulan ini bertindak kriminal, melakukan kejahatan, kependudukan ditanya, kenapa Disduk memberikan data kependudukan padahal dia teroris, padahal dia penjahat segala macam. Dari mana kita tahu itu? Nggak mungkin kan? Dan nggak mungkin sebagai dia sebagai warga negara dia punya hak untuk dapat. Tapi ditanya terus. Nah kemarin saya pernah dapat informasi dari teman salah satu dinas kabupaten kota lain, saya pernah panggil Bareskrim, ditanya seperti itu, dibalikin lagi katanya. Jadi kalau saya besok lusa bikin SIM, terus nabrak, kenapa nggak ditanya yang luar sini? Iya. rumit. Jadi rumit ya. Nah ya itu. Ya perilaku orang setelah sesudahnya mah urusan dia. Ada peristiwa lain yang mempengaruhinya gitu. Pak mungkin terakhir dengan sistem yang sudah Bapak rancang ini biar masyarakat bisa teredukasi dan memanfaatkannya. Nah, mungkin Bapak bisa sambil closing statement lah. Siap. Ada satu lagi yang saya rencanakan di tahun depan. Apa tuh Pak? Ada jemput bola. Selama ini juga ada jemput bola, tapi jemput bola kepada masyarakat, desa atau mungkin RT komunitas yang minta pelayanan kependudukan kita layanin. Tapi ada satu hal yang saya teruskan waktu konsep saya jadi camat Megamendung. Dulu namanya online document order. Saya mintanya dulu namanya Mang Odo gitu kan. Mang itu kan panggilan segala macam. Odonya itu sebetulnya online document order. Jadi saya bilangnya Mang Odo, tapi juga di sini kita mobil pelayanan juga tadinya kita mau sebut Mang Odo juga. Mang itu ya plesetan dari mobil pelayanan keliling gitu kan. Nah, dan Sunda banget ya Pak. Sunda banget kan gitu. Itu Mang Odo ini atau jemput bola ini, kalau saya guyonnya ini saya bilang guyon aja. Guyonnya ini adalah untuk membantu warga masyarakat yang susah.
Itu hampir semua dibantu Pak. Kadang aku susah semua. Kalau ditanya susah, semuanya ngaku susah. Itu semua mindsetnya begitu ya. Nah, padahal yang dimaksud itu susah dihubungi, susah, ya kan? Kayak susah dihubungi, susah ada di tempat. Bisanya cuman sudah pada pintar, cerdas ngomongin di media segala macam. Bukan kan susah dalam kondisi ekonomi, bukan ekonomi. Lihat orang susah. Kita tidak memilah-milah itu, karena semua juga kita layanin. Tetapi mereka itu karena kita mengerti kondisi masyarakat. Kita punya orang-orang, saya mohon maaf kalau saya salah bahasanya, susah itu. Karena kita ada kelas tersentuh, ada Podomoro, ada Sumarekon, itu orang-orang sibuk semua. Yang akhirnya kalau mereka pelayanan, internet sudah bisa segala macam, jaringan, ya itu yang susah dihubungi ya. Nanti sistemnya bisa on call, kita siapkan sarana prasarananya, kita siap. Mudah-mudahan ini nunggu pengesahan aja APBD-nya. Kalau ini nanti kita akan siapkan kendaraan bermotor, kita branding. Kemudian ada perlengkapan lengkap untuk alat rekam, gitu kan. Kemudian kita pakai branding jaketnya juga, pakai helmnya juga. Jadi kalau yang datang ke rumah Ipin, ke rumah Epul, kalau nggak pakaian lengkap itu jangan diterima. Dan kita pakai selesai tugas. Dan itu mereka orang yang ngerti paham, pastinya dia pasti tepat waktu, kemudian on call. Saya mau bikin akte kelahiran, tapi saya di rumah ada hari Minggu jam sekian. Di mana nih? Sentul. Oh berarti Bakan Madang. Kita kasih kendaraan di situ. Oh mereka nggak berangkat dari sini ya Pak? Kita dekatkan yang dari masyarakat sama dinas. Ada. Coba kalau di sini dia nge-call katanya 2 jam. Iya, makanya kan nanti kita semuanya kecamatan kita ini. Tapi kita persiapan yang itu dulu. Kenapa? Karena mereka akan jadi marketing kita juga nanti. Tarif sesuai jarak. Nggak ada tarif kan gitu. Wah, itu kalau nggak ada tarif, 2025 bisa ongoing, bisa jalan. Insya Allah. APBD-nya memungkinkan, ongoing, running langsung. Nah oleh karena itu, closing statement izin teman-teman posisi podcast literasi dan inspirasi luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, dan saya juga jadi mengerjain teman-teman posisi jadi hadir di sana karena saya ingin memperlihatkan ini gitu kan, karena data dari sini kita bisa lihat pemadanan izin mungkin tadi yang pemadanan 2.8 itu per kecamatannya ada. Dan kalau sudah per kecamatan yang mengerjakan pemadanan datanya kita bisa lihat, misalkan Cibinong kita buka ini per kelurahannya. Oh bisa di breakdown lagi. Di breakdown. Nah kita Ciriung ini udah paling banyak, udah 8.000 untuk Cibinong. Yang mengerjakan di Ciriung pemadanan yang input datanya siapa aja? Ini ada orangnya. Sarah kerjanya bagus ini. Nah ini Sarah kerjanya bagus. Karena dia memang orang kelurahan. Orang kelurahan Ciriung ini ada juga. Ini mungkin ada Priyatna, ini adalah operator disduk. Karena mungkin ada yang pindahan segala macam. Ternyata dia di Ciriung dipadankan datanya langsung kan begitu. Kan seperti itu. Jadi kita bisa lihat seperti itu untuk pemadanan datanya. Dan data yang 28.000 nanti itu by name by address Pak? By name by address, sudah ada seperti itu. Nah ini untuk pemadanan datanya. Makanya yang pemadanan data yang paling kecil kan Kelapa Nunggal, nanti kita akan datangin. Kan gitu. Wah, kenapa kendalanya? Camat Kelapa Nunggal harus ditegur Pak Bupati. Nah ini IKD, ini IKD-nya. Nah IKD juga sama. IKD itu yang paling tinggi sekarang Citerep. Tarikolot itu desanya yang paling besar. Tarikolot udah 5.390 warganya yang sudah ber-IKD. Jadi bisa ketahuan, kan gitu. Nah ini dashboard kita. Tapi di dalam Japati itu nanti juga karena ini mah untuk di dinas, untuk dashboard keseluruhan. Tapi ada juga nanti fitur yang memang secara teknis bisa melihat notifikasi. Nah, notifikasi yang tadi ajuan dari desa atau dari KUA atau dari Ponet atau nanti bidan kan ribuan. Nah itu kita juga akan nanti kita buka akses di 2025. Jadi begitu merocot, udah langsung jadi. Nomornya berapa dia? Langsung ada. Tapi ada kendala juga. Teman-teman dari Ponet menginformasikan di warga kita di Kabupaten Bogor pada saat melahirkan, gitu kan? Kadang-kadang namanya belum langsung, nanti aja semingguan, nanti Pak.
Nah itu, tapi kita tetap memfasilitasi, silakan. Nanti bidannya, ponetnya, itu kan mengajukan, kita tetap proses, kan gitu kan, seperti itu. Hanya memang tadi kendalanya miss aja. Missnya apa? Punten, di masyarakat masih ada yang nikah siri, tidak tercatat, artinya kawin tidak tercatat. Tapi begitu akte lahir, yang dicatat anak ayah ibu. Nah, akte lahir bisa, tapi anak ibu, kan begitu. Karena memang mekanisme aturan seperti itu. Kalau nikah kontrak Pak, maksudnya siri apa? Kontrak? Kontrak kerjanya berapa lama? Bogor itu kan terkenal tuh, nikah kontrak. Ya, itu di puncak ya. Nah, baik, demikian, tapi prinsipnya kami dengan program Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini mudah-mudahan di 2025 kami sudah bisa merealisasikan digitalisasi pelayanan kependudukan yang bisa difasilitasi oleh tingkat desa, kemudian juga nanti bisa difasilitasi pelayanan kependudukan oleh Kepala KUA, ya, Kementerian Agama, kemudian juga oleh dari Puskesmas Ponet, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini target kami yang sudah dicanangkan dengan teman-teman dari SKPD lain, ini akan menjadikan program 100 harinya Bupati. Cakep. Ya. Mudah-mudahan jangan 100 hari Pak, tapi terus-terusan gitu. Habis 100 hari selesai. Pencanangannya 100 harinya Bupati, tapi dari sekarang juga kita sudah mulai bekerja. Jadi landasan ke depan tuh. Kita Januari sudah mulai trial and error, uji coba pelayanan. Kita akan kumpulkan juga perangkat teman-teman desa yang sudah 100%, gitu kan. Nanti kita langsung realisasikan di kantor di sini seperti apa, kondisinya sudah bagus, baru seperti itu, kan gitu. Jadi mudah-mudahan kehadiran nanti Dinas Kependudukan di masyarakat bisa lebih dekat, gitu kan, bisa lebih mudah lagi, bisa mengefisiensikan pembiayaan, tidak harus datang jauh-jauh ke dinas, ke UPT atau kecamatan, cukup nanti teman-teman bisa atau warga masyarakat bisa datang di tingkat desa. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat serta keberkahan buat warga Kabupaten Bogor. Terima kasih. Jadi masyarakat Kabupaten Bogor ya yang pesimis, ya kan? Ternyata kita melihat langsung di kantornya ada optimisme di sini. Ada optimisme yang sedang dibangun. Kita sedang membangun data digital yang akurasinya bisa diandalkan gitu Pak ya. Tapi memang butuh waktu. Semoga masalah-masalah kemarin pendataan yang katanya asal like and dislike ini bisa diminimalisir dengan data digital seperti ini ya Pak ya. Siap. Selain ya dari sini gitu kita juga butuh peran masyarakat untuk tapi jangan lupa tetaplah kritis ya, termasuk ini kan Pak. Ya, aktivasi ini kan. Karena di Disduk itu ada istilahnya GISA. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Ya, gitu. Jadi memang kita selalu mensosialisasikan GISA itu, ya, bukan yang di sana GISA-nya ya. Tapi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Nah, kalau sudah masyarakatnya sadar, nanti juga beberapa pelayanan juga bisa dengan sendiri di IKD. Ya, tidak harus datang ke desa juga. Kalau memang di IKD sudah dimungkinkan, di IKD saja nggak ada masalah kan gitu. Nah, itu langsung kesiapkan gitu. Ya, saya kira patut kita apresiasi, terutama Pak Kadisduk Capil, Pak Hadi Jana. Semoga inisiasi perbaikan yang sedang dia lakukan ini bisa cepat kita rasakan hasilnya. Kita jumpa di lain kesempatan lagi, lain episode di posisi podcast literasi dan inspirasi. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi